Halo, selamat pagi Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di hamparan tanaman terong Solanum melongena yang sekarang banyak ditanam di kelompok-kelompok tani di Kecamatan Ceper di Kabupaten Klaten. Saudara-saudara sekalian, Ibu Bapak dan sahabat petani semuanya, jenis tanaman terong ini sekarang banyak diminati oleh warga kelompok tani, di mana punya prospek yang baik karena permintaan pasar terus meningkat, dan seiring dengan mudahnya terong ini dibuat beragam tanaman makanan, baik itu berupa olahan maupun segar, dan kemudian yang paling penting adalah mudah ditanam oleh warga kelompok tani, karena bisa dilakukan atau ditanam di dataran rendah maupun dataran tinggi. Baik itu di dataran mungkin sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut. Masih bagus selama cahaya matahari cukup. Jadi memang sebaiknya pertanaman terong ini ditanam pada musim kemarau. Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani, untuk memilih varietas saat ini juga cukup banyak karena Kementerian Pertanian telah merilis banyak varietas baru. Di antaranya adalah yang bisa kami sebutkan mungkin banyak, ada 11 paling tidak, itu varietas-varietas yang cukup untuk menjanjikan terkait dengan tingkat produktivitasnya. Antara lain adalah banyak terong panjang hibrida, baik itu varietas Rate ungu, violet, rate hijau, primer, Orlando, dan Sansero, dan lain sebagainya. Banyak sekali varietas-varietas anjuran yang disampaikan dari kementerian untuk bisa ditanam di tingkat petani. Ibu dan Bapak sekalian, hama penyakitnya pun sebetulnya tidak banyak ya. Tidak banyak, yaitu adanya lalat buah, kemudian kumbang daun, kemudian busuk buah, bercak daun, dan sebagainya. Namun ada satu hal terkait dengan penyakit yang sekarang banyak muncul di tingkat lapang yang sebelumnya belum pernah menyerang pada tanaman terong, kebanyakan di tanaman cabai. Saat ini banyak penyakit virus kuning atau penyakit virus Gemini yang sekarang merebak di banyak pertanaman di tingkat lapang. Ibu dan Bapak sekalian, setelah kita identifikasi di lahan pertanian ini yang terkait dengan tanaman terong, banyak ternyata terserang oleh virus kuning, yang mana mulai muncul gejalanya itu sejak fase vegetatif, kemudian daun-daun muda menjadi mengkerut, kemudian menguning, dan sekarang sangat jelas gejalanya adalah kuning cerah, hampir muncul di semua pertanaman. Ibu dan Bapak sekalian, penyakit kuning ini, virus kuning ini ditularkan oleh vektor, yaitu Bemisia tabaci, kutu yang dapat menularkan virus ke hampir semua pertanaman. Sehingga yang dikendalikan sebaiknya adalah vektornya. Jadi beberapa populasi kutu yang ada di tingkat lapang sangat berkolerasi positif terkait dengan luasan serangan atau tingkat keparahan penyakit. Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani, saya ingin memberikan rekomendasi kepada Ibu dan Bapak sekalian, warga kelompok tani, yang mudah-mudahan mudah bisa dilakukan di tingkat lapang untuk minimal mengurangi tingkat serangan yang sekarang ini banyak melanda di lapangan. Yang pertama adalah persiapan benih. Sudah barang tentu harus benih yang sehat. Benih yang sehat sudah barang tentu harus melalui banyak perlakuan atau treatment. Minimal ada perendaman dengan air hangat 5-6 jam. Kemudian ada perendaman dengan fungisida untuk mengurangi banyaknya penyakit cendawan atau mungkin bakteri atau virus yang menyerang di tingkat lapang. Minimal memberikan kekuatan kepada tanaman bila mana pada saat fase vegetatif terserang oleh penyakit. Kemudian yang ketiga adalah pemasangan perangkap kuning atau perangkap yang berwarna kuning cerah, itu yang banyak disukai oleh kutu, sehingga kutu terperangkap di dalam perangkap pelikat kuning itu yang sudah diberi oleh, biasanya pakai
metilegenol ya. Kalau di lapangan itu biasanya di pasaran banyak dijual petrogenol. Nah, metilegenol banyak dijual di lapangan dan kita bisa membeli, kemudian diteteskan dan kemudian diberikan larutan lengket, yaitu biasanya minyak ya, yang dioleskan pada tempat tertentu yang diberikan warna kuning agar terlihat cerah oleh kutu sehingga kutu bisa menempel. Dan bisa dipasang seberapa banyak pun karena ini adalah hayati, jadi tidak ada masalah. Dipasang di atas permukaan pertanaman kira-kira 25-30 cm. Kemudian penggunaan pestisida hayati juga banyak dianjurkan dan ternyata banyak dilakukan oleh petani dan cukup berhasil, yaitu dengan aplikasi Verticillium locani yang banyak dilakukan petani dan menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup baik. Dan apabila tingkat serangannya berlanjut, bukan Bapak sekalian, apabila tingkat serangannya berlanjut, sudah barang tentu apa boleh buat harus diaplikasi dengan insektisida yang minimal mengurangi populasi Bemisia tabati. Banyak yang dianjurkan, namun demikian yang sudah terbukti baik adalah yang berbahan aktif imidacloprid, kemudian bupropisin, kemudian thiamethaxam. Ibu dan Bapak sekalian, mudah dalam pengendalian, tetapi memang harus dilakukan secara cermat dengan pengamatan berapa banyak populasi yang ada di lapangan. Terima kasih Ibu dan Bapak sekalian, semoga sukses dalam bertani dan salam petani.